Halo semuanya, mari kita lanjutkan kisah asmara Gen Z yang makin seru. Yang dimana Fatah berhasil meluluhkan hati Haruna dan Haruna mau pulang pada Harry. Hal ini bermula dalam suasana arena sasana malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di tempat itulah obrolan antara Fatah dan Haruna berlangsung, obrolan yang perlahan mengguncang hati Haruna. Setiap kalimat yang diucapkan Fatah mengalir tenang dan penuh makna. Ucapan-ucapan Fatah membuat hati Haruna tergoyah. Perlahan, tanpa ia sadari, pertahanan yang selama ini ia bangun atas nama Blade mulai retak. Fatah menegaskan bahwa nama Blade tidak pernah benar-benar cocok untuk seseorang seperti Haruna. Di balik sikap keras dan tegasnya, Fatah mengetahui ada sisi lembut dan manis yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Kata-kata itu membuat hati Haruna bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan mulai jatuh satu persatu tanpa bisa Haruna tahan. Fatah tahu bahwa hidup yang dijalani Haruna bukanlah kehidupan yang ringan. Ia tahu ada tekanan yang terus menghimpit hati Haruna selama ini. Meski Haruna selalu berusaha terlihat kuat, namun sorot matanya tidak pernah mampu menyembunyikan rasa lelahnya. Ada beban yang terlalu lama disimpan sendirian. Namun dengan tegas, Haruna mencoba menyangkal semuanya. Ia bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja sebagai eksekutor Kasarius. Sayangnya, penyangkalan itu tidak mampu meyakinkan hati Fatah. Dengan kelembutan yang tidak memaksa, Fatah menyadari bahwa Haruna sedang berbohong pada dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa dikelabui oleh topeng kekuatan yang dikenakan Haruna. Ada beberapa orang yang mampu melihat kelelahan di balik tatapan matanya. Dan Fatah adalah salah satunya. Ia tidak ingin Haruna terus membohongi diri sendiri dan memendam semuanya sendirian. Di arena sasana itu, Fatah mengingatkan dalam hatinya bahwa arena sasana bukan hanya ruang untuk bertarung dan menjadi pemenang. Arena itu juga bisa menjadi ruang pengakuan, tempat seseorang berani membuka luka yang selama ini disembunyikan. Ia ingin Haruna memahami bahwa tidak jadi masalah jika Haruna ingin menangis, tidak apa-apa jika rasa lelah diakui. Di tempat itu hanya ada mereka berdua, Fatah yang siap menjadi teman cerita Haruna. Air mata Haruna kembali menetes. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa semua yang disampaikan Fatah memang benar. Selama ini ia bersembunyi di balik nama Blade, membangun kekuatan agar tidak ada yang melihat kelemahannya. Ia memaksa dirinya menjadi sosok yang tangguh, menekan setiap emosi yang muncul. Namun, ketika melihat kakaknya Harry, seluruh pertahanan itu runtuh. Di hadapan sosok yang memiliki ikatan darah dengannya, ia menyadari bahwa dirinya tidak sekuat yang ia kira. Haruna menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ada sisi rapuh yang selama ini ia sangkal. Sementara itu, dalam hati Fatah tumbuh keyakinan bahwa tembok keras yang mengelilingi hati Haruna mulai melembut. Sedikit demi sedikit, keteguhan yang selama ini terasa kaku berubah menjadi kejujuran yang lebih manusiawi. Fatah tahu ia tidak perlu memaksa, ia hanya perlu masuk lebih dalam, menyentuh sisi yang paling tersembunyi agar Haruna benar-benar mau membuka diri tanpa sisa. Fatah merasakan bahwa Haruna sebenarnya membutuhkan sandaran. Rasa lelah adalah hal yang wajar bagi siapapun, terlebih bagi seseorang yang terlalu lama memikul beban sendirian. Ketika seseorang merasa lelah, ia membutuhkan tempat untuk bersandar. Dalam diamnya, Fatah menunjukkan kesiapannya untuk menjadi sandaran itu. Ia mendekat untuk memberi sandaran untuk Haruna. Namun, Haruna tetap berusaha menguatkan dirinya. Ia tidak ingin terlihat rapuh di depan Fatah. Ia mencoba menahan perasaannya, akan tetapi setiap usaha untuk kembali menjadi kuat justru membuat hatinya semakin luluh. Semakin ia menahan, semakin ia menyadari bahwa dirinya memang lelah. Hatinya yang keras perlahan mencair, dan ia tidak lagi mampu sepenuhnya mengendalikan perasaan yang mulai melembut. Di tengah sunyinya arena sasana, tanpa sorakan dan tanpa tepuk tangan, pertarungan yang sebenarnya terjadi bukanlah pertarungan fisik. Itu adalah pertarungan batin Haruna melawan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai membiarkan dirinya menjadi Haruna, bukan lagi Blade. Ketegangan yang sejak awal memenuhi arena perlahan digantikan oleh suasana yang jauh lebih hening dan dalam. Di titik itu, Haruna tidak lagi mampu mempertahankan identitas Blade. Sebesar apapun usaha yang ia lakukan untuk terlihat tegar dan kuat, kelelahan itu tetap terpancar jelas dari raut wajahnya. Tubuhnya seolah kehilangan daya untuk berdiri sendiri, dan pada akhirnya ia membiarkan dirinya bersandar pada Fatah.
Saat itu, semua upaya untuk tampak kuat runtuh begitu saja, hancur tanpa sisa. Dalam posisi itu, Haruna merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, yaitu rasa nyaman. Sebuah ketenangan yang terasa asing namun begitu hangat. Kenyamanan itu perlahan menyusup ke dalam dirinya, seakan mengisi bagian jiwa yang selama ini kosong dan hilang. Selama menjadi seorang eksekutor, hidup Haruna tidak pernah jauh dari ketegangan dan bahaya. Setiap langkah selalu dibayangi kewaspadaan, setiap tarikan nafas penuh tekanan. Kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu berjaga. Ia tidak perlu bersiap menghadapi ancaman apapun. Ia hanya perlu diam dan menikmati momen tanpa tekanan, tanpa ketakutan. Di dalam hatinya, kenangan lama kembali bermunculan. Haruna menyadari bahwa selama ini ia sangat merindukan kakaknya Harry. Kerinduan itu selama ini terkubur di balik nama Blade dan kehidupan keras yang ia jalani. Haruna mau pulang, Haruna mau kembali berkumpul dengan Harry seperti dulu. Dalam ingatannya, Harry selalu menjadi seseorang yang penuh kasih sayang. Tidak pernah ada tekanan, tidak pernah ada paksaan. Harry selalu membuat Haruna merasa aman, nyaman, dan diterima di lingkaran keluarganya. Perasaan itulah yang diam-diam ia cari selama ini, meski ia sendiri enggan mengakuinya. Di momen itu, Haruna berhenti bersembunyi. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa lelah, rasa rindu, dan kerinduannya akan kehidupan yang lebih sederhana. Ia mengakui semuanya, perlahan namun jujur, tanpa topeng, tanpa nama lain. Bersandar pada Fatah membuatnya jauh lebih ringan. Beban bertahun-tahun yang menekan dadanya mulai terangkat satu persatu. Selama ini, ia tidak memiliki tempat untuk bersandar. Ia selalu berdiri sendiri, menahan semuanya sendirian. Kesadaran itu membuat Haruna semakin larut dalam emosi. Ia mulai memahami bahwa dirinya tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Dalam kelembutan yang ia rasakan sekarang, ia menemukan kebenaran bahwa menjadi rapuh bukanlah sebuah kesalahan. Justru disitulah ia merasa lebih manusiawi. Perlahan, arah hidup yang selama ini ia jalani mulai terlihat jelas. Nama Blade, identitas sebagai eksekutor dari keluarga Casarius, semua itu terasa semakin jauh dari dirinya yang sebenarnya. Haruna mulai menyadari bahwa ia berhak memilih jalan lain, jalan yang tidak dipenuhi tekanan dan ketegangan, jalan yang memberinya ruang untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Kesadaran itu semakin kuat ketika ia menyadari bahwa di hadapannya ada seseorang yang benar-benar peduli pada Haruna. Seseorang yang bukan hanya memahami, tetapi juga siap membantu tanpa paksaan. Haruna tahu betul bahwa Fatah memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Ia tahu keluarga Fernandes bukan keluarga sembarangan. Selama ini, kekuatan itu selalu digunakan untuk membantu banyak orang. Dan kini, kekuatan yang sama ditawarkan kepadanya bukan sebagai alat kontrol, melainkan sebagai bentuk kepedulian. Di arena sasana yang sunyi itu, Haruna akhirnya menemukan satu hal yang paling ia butuhkan selama ini. Bukan kekuatan, bukan kekuasaan, melainkan penerimaan. Dan disitulah, tanpa ia sadari, usaha Fatah benar-benar berhasil. Hati Haruna telah luluh sepenuhnya, membuka jalan bagi kehidupan baru yang selama ini hanya berani ia impikan.